kita lihat perkembangannya luar biasa. Ini Bapak di sini apa tujuannya? Satu sekolah apa gabung-gabung? Marketing, perbuatan marketing. Jelas saya sudah dapat es ini, minum es, haus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ikut nimbrung persoalan virus corona atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19. Kita tahu bahwa virus corona telah menjadi ancaman global yang sangat serius mengancam kehidupan manusia karena kita tahu bahwa sebaran virus corona ini sangat cepat dan bisa langsung menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita membaca statistik dari virus corona ini, bahwa dalam penyebaran yang lebih luas di tingkat global, di tingkat seluruh dunia, bahwa terdapat 167.000 kasus corona ya. Jadi ada 167.000 manusia yang sudah terjangkit. Nah, sedangkan sebarannya di berbagai negara bisa kita lihat rankingnya, misalkan Cina adalah salah satu negara yang paling utama terjangkit virus ya. Kita tahu kota Wuhan menjadi kota hantu dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi kalau di Cina itu sebanyak 81.000 kasus. Ini sudah menyebar dan sampai sekarang belum kita temukan vaksin dari virus ini. Kemudian selain dari Cina, ini yang menarik, ternyata negara Eropa juga sangat besar sebarannya virus corona ini. Italia itu sekitar 24.000. Bayangkan di Italia 24.000 kasus yang sudah muncul. Kemudian selain Italia ada Iran 14.000. Kemudian Korea itu sekitar 8.000. Kemudian ada Spanyol 7.000. Amerika Serikat itu sekitar 1.600-an ya, virus corona yang teridentifikasi, yang terkena virus corona. Adapun Indonesia kita tahu pemerintah baru saja mengumumkan untuk menutup sekolah, kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang mengundang banyak orang, dan juga kegiatan-kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri atau keluar daerah, rapat-rapat besar ini dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah takut bahwa penyebaran virus corona ini tidak bisa dihandle, tidak bisa diatasi dengan cepat. Nah, Indonesia terdapat kalau dari versi WHO itu sekitar 117 ya kasus, pasti sangat kecil. Kita tunggu keterbukaan pemerintah biar masyarakat juga tahu ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi alasannya kenapa tidak mengumumkan data yang pasti itu karena ada kekhawatiran akan terjadi kepanikan yang ada di masyarakat. Beberapa waktu lalu pemerintah juga mengevakuasi beberapa mahasiswa kita yang terjebak di kota Wuhan. Nah, di Arab Saudi sekitar 113 kasus, ini sangat kecil, makanya pemerintah Saudi langsung menutup seluruh ya hampir semua penerbangan yang ke sana, termasuk Indonesia, salah satu negara yang di list terjangkit virus corona. Sudah menyebar video bagaimana Ka'bah juga sepi, jalan-jalan di Mekah sepi. Nah, yang penting juga perlu kita ketahui sebenarnya dari mana virus corona ini. Ini banyak sekali perdebatan ya, isu yang muncul. Ada yang bilang bahwa itu dari kelelawar yang kemudian dimakan oleh ular ya. Tetapi kalau kita lihat informasi dari WHO bahwa ternyata virus corona ini agak mirip-mirip dengan virus SARS atau MERS ya. Jadi virus ini dari unta, kalau yang SARS dengan MERS ini karena dia berkaitan dengan paru-paru ya. Sedangkan corona ini muncul dari binatang juga, namanya civet cat ya. Nah, jadi saya coba cari di Indonesia mungkin sejenis musang. Ini yang diidentifikasi oleh WHO sebagai penyebar virus corona ini. Nah, bagaimana kita tahu gejala corona? Jadi ada 3 gejala corona yang
simptomnya perlu Anda tahu. Yang pertama adalah demam, ya, kalau suhu badannya sangat tinggi, ya. Kemudian ada batuk, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah sesak napas. Nah, kalau misalkan ketiga gejala ini ada pada diri Anda, ya segera melapor ke pemerintah karena ada kemungkinan Anda terjangkit virus corona. Nah, adapun orang yang sudah sangat parah yang memang wajib perlu ditangani oleh pemerintah, ya. Misalkan napasnya sudah sangat pendek dan dia mengalami sesak napas yang berkelanjutan. Ya, ini salah satu tanda-tandanya juga, ya, yang advance, yang sangat berkembang. Nah, yang kedua adalah ada rasa tekanan, ada rasa sakit di dada. Nah, jadi misalkan kalau Anda benar-benar sudah napasnya sesak, kemudian ada rasa sakit di dada, ada tekanan, ini juga menjadi salah satu simptom dari virus corona. Yang ketiga, ada kemungkinan Anda bingung dan kemudian sulit untuk bergerak, ya. Jadi ada kebingungan, ini kena virus ini membuat kita lemah. Jadi kita sulit berpikir, nggak bisa stabil, kemudian kita nggak bisa bergerak, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu simptom yang sudah mengalami tingkat atau level yang parah. Oke, yang terakhir ini bibir atau wajah bisa kebiru-biruan, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu simptom yang ada. Lalu bagaimana pola penyebaran dari virus corona ini? Jadi sebenarnya virus corona ini penyebarannya melalui tiga aspek, ya. Yang pertama adalah kontak person to person. Jadi misalkan kalau kita berbicara dengan teman kita atau berhubungan dengan teman kita, tetapi jaraknya kalau menurut WHO jaraknya itu sekitar 6 kaki. Jadi 6 kaki itu sekitar 180 cm, ya. Jadi ya 2 meter kurang lah. Nah, ini kalau misalkan kita terlalu dekat berbicara sama teman, ya kita bisa kena seandainya dia terinfeksi virus corona. Makanya sekarang di restoran-restoran di barat itu, ya orang mulai jaga jarak, misalkan 3 meter lah paling aman, atau 4 meter, ya supaya kita jaga-jaga. Nah, pola penyebaran yang kedua adalah melalui tetesan nafas, ya. Kalau misalkan orang yang terkena penyakit corona, dia bersin, kemudian dia batuk, nah napasnya ini bisa menyebar ke kita bisa kena. Jadi Anda harus hati-hati, ya. Kalau misalkan ada orang batuk, ada orang bersin, Anda perlu lihat apakah dia ini terjangkit corona atau tidak. Nah, yang ketiga adalah kita bisa terkena virus corona, terjangkit virus corona melalui benda-benda atau objek yang umumnya tersentuh oleh orang yang sudah terinfeksi. Misalkan kayak pintu, ya, pintu mall, bisa pintu bank, ya, pintu apapun, atau ada benda-benda yang biasa sering disentuh. Nah, ini tiga pola penyebaran ini yang perlu kita antisipasi, ya. Lalu bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari virus corona ini? Yang pertama adalah kita harus mencuci tangan. Jadi setiap kita ketemu orang, ya, berbicara ataupun bersentuhan, jadi kita harus cuci tangan, ya. Saya tahu cuci tangan ini kadang-kadang sulit bagi kita, ya. Walaupun di ajaran Islam kita diajarkan an-nadhafatu minal iman, ya, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Tapi faktanya di lapangan kalau kita lihat di toilet-toilet kita, teman-teman muslim khususnya di Asia Tenggara, itu kebanyakan nggak ada sabun, nggak ada apa. Ini kan gimana kita mau membunuh kuman, ya. Jadi ini sangat sulit. Jadi salah satu caranya untuk menghindar dari virus corona ini adalah kita harus selalu cuci tangan, ya. Yang kedua, kalau misalkan nggak pakai sabun, kita bisa pakai alkohol atau disinfektan, ya. Alkohol di sini kalau lihat standarnya itu sekitar 60%, ya, udah bisa kita gunakan untuk membersihkan, ya, tangan kita. Yang kedua, yaitu menjaga jarak dengan orang. Jadi harus kita jaga jarak. Misalkan kalau kita berbicara sekarang ini, ya bila perlu 3 atau 4 meter, ya. Kita tidak perlu bersentuhan langsung atau bersalaman, ya, nggak apa-apa lah. Sekali-kali kita menjadi pengikut salafi, ya. Karena di salafi nggak boleh jarang untuk bersalaman. Ini bagus sekarang, ya, untuk konteks menghindari virus corona ini nggak perlu bersalaman apalagi sama perempuan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari orang-orang yang sakit, ya, yang terkena sakit, yang terinfeksi, kita coba untuk menghindar, ya. Yang keempat, yaitu kalau misalkan kita kena sakit, ya kita perlu
kalau bisa tinggal di rumah ya, supaya virus ini juga tidak nyebar ke keluarga kita atau ke teman-teman kita yang lain. Nah, kalau misalkan di dalam rumah, bagaimana caranya ya? Kalau menurut sarannya WHO, ya kita harus memisahkan ya, misalkan toiletnya khusus ya untuk kita dengan orang lain ya, biar kita sama-sama menggunakan toilet yang berbeda ya, supaya tidak terkena. Ini cara kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga. Kelima, kalau misalkan kita bersin atau batuk, kita perlu menutup mulut kita dengan siku ya. Kenapa tidak harus pakai tangan? Karena tangan bisa menyentuh orang, bisa menyentuh benda, nanti virusnya bisa kena ke benda itu dan bisa menular ke orang lain. Jadi kita misalkan kalau bersin, jadi kita pakai siku ya. Bila perlu misalkan kalau nggak ada siku ya pakai tisu ya. Seandainya ke mall-mall atau ke tempat-tempat publik, bisa kita pakai tisu untuk buka pintu ya, atau bisa pakai kaki ya. Kenapa nggak mungkin kaki kita menyentuh hal-hal yang misalnya sering disentuh oleh orang lain. Kemudian yang keenam, kita perlu menggunakan masker ya. Kalau misalkan kita sakit ataupun kita memelihara teman yang sakit ini, kita perlu menggunakan masker supaya kita terhindar ya, tidak menyebar ke orang lain, juga tidak menyebar kepada diri kita. Misalkan ada keluarga kita yang kena corona, yaudah kita pakai masker terus. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana langkah terakhir ini adalah membersihkan tempat-tempat yang kira-kira sering disentuh orang ya, termasuk rumah kita, misalkan ya tempat gagangan pintu ataupun gate kita di depan, mungkin perlu kita bersihkan, kasih disinfektan supaya bisa mengatasi virus corona ini. Ya, saya kira itu tips bagaimana cara mengatasi virus corona. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.